Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue host baru dari Kilas Balik Misteri. Ingin mendatangkan salah satu narasumber yang mungkin ceritanya menginspirasi. Enggak semua orang bisa mengalaminya. Mungkin narasumber yang gue akan datangkan ini dia sangat-sangat mengalaminya dengan perasaan yang mungkin sampai detik sekarang dia masih berasa kalau yang akan dia ceritakan itu sangat masuk ke dalam memori dia. Ya kayaknya nggak usah lama-lama, kita panggil aja narasumber kita. Silakan Bang, perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum, saya Edi dari Citarap. Saya ingin berbagi pengalaman saya. Waktu itu saya kerja di perusahaan sekitar tahun 2013 di daerah kawasan. Waktu itu saya mengalami hal yang di luar nalar saya, dan itu baru pertama kali saya alamin sejelas-jelasnya. Waktu itu saya ngalamin hal itu pas awal masuk bagian produksi. Salah satu perusahaan ya, Ya. Tapi nggak bisa disebutin perusahaan apa. Ya. Itu 2013. 2013. Oke, silakan. Kejadian aneh itu saya alami waktu itu ketika ngelihat hal yang di luar nalar. Karena memang awalnya saya nggak tahu apa kejadian awalnya dari situ. Sempat kejadian lah orang yang masuk ke situ ke mixer buat mixing mesin. Jadi buat ngolah bahan baku di situ. Awal itu kejadian 2012 itu sempat masuk berita. Jadi orang masuk ke situ? Iya, masuk ke dalam tangki mixing. Ngeri juga ya. Tapi Bang Edi belum masuk ke situ? Belum. Okay. Waktu itu saya kejadian itu waktu cleaning, yang melihat ada orang, tapi orang itu dipanggil diem aja, dan itu masih menggunakan sepatu bot lama yang pendek. Kalau yang waktu saya masuk itu yang agak panjang. Berarti orang ini bukan orang baru? Bukan, orang lama. Kalau orang lama kan dia seragamnya warna kayak kuning agak kecoklatan, kayak gitu. Kalau yang waktu saya masuk di situ udah ganti seragam warna biru. Iya. Kayak anak sekolah STM lah. Jadi Bang Edi ngelihat ada orang di mixer itu atau iya, di pinggirnya. Di pinggirnya. Kayak ngecek gitu ya. Seolah-olah dia kerja gitu. Iya. Nah pas saya panggilin, orang itu nggak nyaut. Pas saya samperin, orang itu diam dengan wajah pucat. Berapa meter? Seperti ini. Oh, deket kali ya. Scary juga. Iya. Pas saya tegur, Bang, saya perasaan baru ngelihat Anda di sini. Emang sip berapa? Apa abang long sip apa kayak gimana? Itu kira-kira kejadian jam berapa Bang? Kejadian waktu itu sip 3 mau istirahat jam 1:30-an. 1:30 subuh ya? Iya, 1:30. Itu ya subuh ya? 1:30. Saya tegur itu kebetulan memang nggak ada orang karena yang di atas pada bebersih, ngebersihin peralatan lah yang habis harus di cleaning. Kalau udah dipakai di steam itu habis dipakai. Memang harusnya kan ada orang di situ yang buat nyuci tangki dan yang lainnya. Biasanya kan ada orang, tergantung
dari operator situ sama yang operator di atas. Nah, orang itu pas ditegur Bang Edi gimana tuh? Diam aja, dia nggak Mimik mukanya gimana? pucat. Pucat. Tapi Bang Edi nggak kenal dia shift berapa, orang bagian mana, nggak kenal. Nggak kenal karena baru memang baru nemuin orangnya Oke. itu. Udah gitu Bang. Nah pas dari situ ada seniornya jalan yang biasa bagian situ. Boy, ngapain lu di situ, Boy? Kalau dulu kan bisa anak baru dipanggil Boy. Ngapain di situ? Itu Bang, tadi ada orang di situ apa yang kerja tapi pakai seragam coklat. Itu orang lama apa bukan ya Bang? Dia diam. Si senior ini diam. Sini. Kenapa Bang? Lu ikut gua dulu. Nah, kemana? Udah sini dulu. Ntar ceritanya ntar istirahat aja. Oke. Sekarang temenin gua dulu di sini. Kata senior Bang Edi ya. Senior itu yang tugasnya nyuci di situ, yang ngebilas bekas buat produksi lah, gitu. Oke lah kita temenin di situ. Ternyata kan apa? Saya nanyain lagi ke dia, Bang emang tadi siapa sih Bang? Udah ntar aja tunggu istirahat. Ketemulah jam 2 pagi, jam istirahat. Sambil ngopi waktu itu, oke lah dia buka omongan. Lu tahu nggak kejadian dulu pernah ada orang yang masuk dalam mixer ini? Pernah sih Bang, waktu itu masuk berita liputan 6 kalau nggak salah. Oh itu sampai heboh gitu, sampai Ya. heboh masuk ke liputan 6 ya. Karena pabrik itu juga apa? Ada garis polisi. Oh iya. Masih belum bisa untuk dipakai untuk produksi selama hampir 6 bulan lamanya. Itu waktu Pas kejadian kecelakaan kerja iya, itu ya. 6 bulan dari situ. Itu pun penuturan dari senior. 6 bulan dari situ. Terus yang tadi itu siapa Bang? Itu almarhum. Astagfirullahaladzim. Berarti yang tadi saya ngobrol itu sosok beliau. Iya. Serem juga ya. Anak baru, ente anak baru kan? Saya anak baru Bang di sini. Udah dikasih. Baru 6 bulan Bang saya. Udah dikasih ceritaan yang kayak gitu. Iya. Nyata ya. Nyata itu asli. Bang Edi ngeliat beneran sedekat ini. Sedekat ini. Saya samperin. Awalnya memang ada di dekat mixer situ. Saya berada di sebelah dekat Agak ruangan jauhan. Inilah produksi. Nah, agak jauh. Agak jauh. Terus Bang Edi Ngedeket. deket banget malah ya. Iya. Saya nyampe panggilin, nyampe apa? Tatap muka. Saya ngelihat wajahnya memang pucat. Karena memang saya nggak tahu bahwa itu almarhum di situ. Nah, pas seniornya udah nyeritain semua, itu kan jam 2 subuh ya, pas istirahat. Kelanjutannya seperti apa Bang? Ada hawa ngeri juga di situ. Sempat apa? Gentar. Tapi mau gimana lagi, namanya juga kita posisi kerja di situ. Alhamdulillah kejadian selanjutnya nggak ada lagi. Aman ya. Aman. Ceritanya hanya shift 3 itu, terus Bang Edi kerja biasa lagi. Nah, selang seminggu ke depannya lagi, ada lagi. Oh, seminggu kemudian. Ada lagi. Terus? Kejadian sama juga pas cleaning. Shift berapa itu? Sama. Oh, masuk malam lagi. Masih posisi di shift malam. Oke. Pas di atas ini, di lantai 7. Waktu itu lagi cleaning. Itu ngelihat seperti kilasan anak kecil
Banyak anak kecil di situ. Dan ada yang jaganya lah di situ. Oh, ada ketuanya lah. Iya, dibilang Ketua ada. anak kecil Mm-mm. hantu itu atau apalah. Di situ ada. Cuman memang pastinya juga sama kecil. Nggak beda jauh dari Anak buahnya gitu. anak buahnya itu. Iya. Dan waktu itu dia tuh ngelihat melotot. Posisinya Bang Edi sama si makhluk-makhluk kecil-kecil itu bisa digambarkan berapa meternya ya? Saya di lantai 7 di atas deket deket buat steam. Dia di lantai kurang lebih lantai 5 atau lantai 6 ya, kalau nggak salah waktu itu. Itu tepatnya di situ. Saya posisi di atas sendirian sambil ngejagain steam karena posisi itu lagi steam buat produksi. Jadi pas kepergok sama Bang Edi dia ngeliatin? Dia ngeliatin. Semuanya apa leadernya doang? Leadernya doang. Oh, itunya ketuanya sih. Sampai dibunyiin lontrang, lontrang, lontrang. Bentuknya kayak gimana Bang? Bunyi Enggak, kayak maksudnya bentuk si makhluk itu kayak gimana? dia Bisa digambarkan nggak? berjanggut ya. Inggusnya tuh ke bawah. Oh, tingginya segimana Bang? Adalah segini. Oh, kayak kabel gitu ya? Iya. Tapi tua. Tua. Tapi ingusnya panjang. Iya. Jenggotan. Iya. Serem juga ya. Itu bajunya kayak gimana sih? Baju orang tua dulu. Kayak gimana? Celana kayak baju pangsit apaan ya? Dia pakai celana ya contok gitu ya. ya, si sontok segini. Warna hitam apa warna apa? Warna hitam. Kalau di sininya abu-abu. Oh, kayak baju silat zaman dulu kali ya? Iya, kayak gitu. Oh, iya. Terus? Posisinya. Oh, dia marah pas kepergok sama Bang Edi kelihatan gitu. Iya. Dia sampai bunyi dia. Iya. Tapi yang lain nggak pada dengar. Segitu rame di lantai bawahnya. Jadi Bang Edi doang yang lihat. Yang lain kagak. Enggak. Oke. Sedangkan di bawah itu ada sekitar 4 orang atau 3 orang lah di situ. Plus operator. Cuman beda berapa tahap lah gitu. Berapa lantai doang. Teman-teman di situ ada 3 orang ngerukin cai di situ kan, ngerukin air di situ. Nah itu si kakek itu terus ngeliatin makhluk itulah, ngeliatin terus nyampe saya gemeter turun. Posisi tim langsung saya matiin, turun. Oh, pas si kakek mukulin itu karena dilempar. Oh, dilempar sama dia? Iya. Marah dia? Marah. Dilempar sama dia. Waktu itu. Dilempar kayak potongan besi. Tapi dicariin nggak ada itu potongan besi. Dilempar. Akhirnya langkahnya Bang Edi gimana? Minta ditemenin lah di atas. Berdua. Karena ngelihat posisi di situ. Sempat yang lain nggak percaya. Tukeran dah katanya. Ditukar lah. Dikira saya ngebohong kali ya. Tukeran. Pas jam istirahat dia sendiri di atas sama operator yang nyetim di situ. Sebagian kan diistirahatin. Akhirnya dia ngeberaniin di atas. Jam 2:30 pagi dia ngelihat itu bener ada di situ. Yang diceritain Bang Edi yang tadinya dia seorang itu nggak percaya. Ya. Akhirnya dia ngalamin sendiri. Iya, akhirnya dia ngalamin sendiri. Dia pas turun dengan wajah tegang, pucat pastilah gitu. Ketakutan banget ya. Takutan gitu ya. Iya. Lagian ngeledekin kita gitu. Iya. Disangkanya kita hoak. Iya, disangkanya kita ngomong. Padahal kita ngomong apa adanya ke temen itu kan. Dia pas saya gantiin lagi ke atas, alhamdulillahnya sih terakhir dari situ udah nggak ada dia
Oke. Karena dia mungkin nunjukin bahwa gua tuh ada di sini nih. Gitu kan. Makhluk itu ya. Iya. Dan sama nenek-nenek yang di belakang pintu pintu kalau dibilang ini safety lah, pintu safety, karena di situ kan produksi apa gitu. Nggak bisa saya sebutin. Oke. Itu di situ ada nenek-nenek di situ juga. Nah pas saya naik menggantiin dia tuh, memang kebetulan nenek-nenek itu ada di situ. Cuman dia bilang ada, cuman pakai logat Sunda. Ngomong Sundanya apa dia? Jang eta teh salaki nini jeung anak-anak nini. Artinya Nini, apa itu? nini teh nu ngagaduhan di dieu. Jadi artinya apa itu? Dek, itu tuh suami nenek dan anak-anak nenek. Oh, yang tua ingusan panjang itu suaminya nenek. Terus yang anak-anak kecil itu anaknya nenek. Iya. Terus Gitu. nenek yang punyanya sini. Iya. Gagaduhan gitu ya. Iya. Oh, cuman memperkenalkan diri. Iya, memperkenalkan diri. Tapi nggak nah, bikin. si neneknya ini kan kalem, beda sama suaminya. Saya cuma bilang gini, mohon maaf nek, hatunkeun hampura, dibilang Sundanya ya. Saya di sini posisinya lagi kerja. Mohon maaf bila mana keganggu, karena memang ini tugas dari perusahaan kayak gini. Dan saya juga mohon maaf, nenek juga jangan sampai ngeganggu di sini ya. Kita masing-masing aja. Di sini kan alamnya manusia, nenek di alam nenek lah gitu. Jadi Edi sempat interaksi. Ya sempat interaksi. Gitu. Untuk memperkenalkan diri kalau saya cuma niat kerja, tidak mengganggu nenek. Terus sebaliknya nenek juga jangan ganggu. Kita manusia sedang kerja. Iya. Kayak gitu. Akhirnya dah nggak di situ. Akhirnya si nenek itu mengangguk ya. Iya. Cuman pesan dia cuman gini doang. Dek, nanti hati-hati yang di bawah. Itu bakal ada lagi. Cuman entah kapannya. Oh, dia nenek itu memperingatkan. Iya, memperingatkan. Akan terjadi kejadian yang seperti udah terjadi, tapi nggak tahu kapan. Karena nggak tahu kapan, berapa hari, minggu, bulan gitu, nggak tahu. Pokoknya dia cuma ngingetin doang ya, akan ada kejadian. Karena di situ memang dibilangnya kayak kurang nggak ikhlas dari keluarganya waktu itu. Nggak nerima lah. Nah, selepas kejadian itu gimana? Ntar pasti ada pas posisi di saya shift 2 malam. Ya, terus? Kejadiannya jam 9 malam lah. Bukan jam 9 malam, itu maghrib malam Jumat. Oh, kejadiannya pas shift 2. Ya. Itu kira-kira berapa saat seudah si nenek ngasih peringatan? Itu udah sebulan. Kurang lebih. Sebulan Ya, pas nenek ngasih peringatan, Bang Edi kerja shift 2 nih, maghrib, pas malam Jumat. Oke, terus kejadian pas jam istirahat itu. Kejadian apa itu? Benar dia ada. Awal kejadian itu operator yang di tempat situlah yang ngejaga. Dia ngelihat sepatu buat lama, sedangkan nggak ada yang ngegunain sepatu buat lama itu. Cuman ada aja di bawah tangki. Nggak lama, trouble mesin. Itu piston macet, nggak bisa gimana. Nyampe akhirnya stop produksi. Gitu. Sampai ngeganggu kayak gitu ya? Itu nyampe stop produksi dan nggak bisa diproduksi. Nyampe harus nunggu ke pagi. Sedangkan di situ ada bahan baku yang udah dituang. Di situ. Itu macet mesin? Macet. Sama sekali nggak bisa dibenerin? Orang mekanik pun nggak bisa. Nyerah ya? Nyerah. Nyampe itu mah harus pagi. Karena pagi lebih
banyak pasukannya, orang mekanik di situ. Semenjak kejadian itu saya dipindahin lah Oh, ke iya. pabrik yang satunya lagi, yang pabrik gede. Dan hal yang luar biasa itulah Wah, yang ngalamin lagi. ini yang rada scary apa Lebih parah. serem banget ya. Mm-mm. Oke, sok ceritain Bang. Nyampe di tempat situ 2 orang temen deket lah, Sahabat ya. sahabat lah. Tapi bukan di PT ini, tapi di PT ini juga, cuman di tempat yang lain. Enggak, ya di pabrik sebelahnya, di pabrik Tapi gede. masih satu naungan. Satu PT. naungan PT, Oke. tempat sama lokasi juga sama. Oke, cuman beda ini aja pabrik, beda tempat ya. Mm-mm. Oke. Apa ya kejadiannya Bang Edi? Awal kejadian itu juga sama, posisinya cleaning juga. Posisi waktu itu. Awal cleaning. Kirain saya ada angin kenceng itu, kirain wah emang dari posisi di atas ya di lantai 7 karena ada jendela juga, mungkin itu posisi dari jendela Angin gitu. angin itu. Tapi semakin kesini kok anginnya makin kencang. Dan kebetulan waktu itu berdua saya sama teman, karena dia biasa aja nanggepinnya, santai aja, kita kan lagi beres-beres ini kerja di sini. Iya, tapi gua ngerasa nggak enak, keringat sampai keringetan, perasaan nggak enak bener deh. Ngerasa nggak sih? Enggak, tetap gua. Nyampe angin tuh, si debu yang ada di lantai itu kan Pada terbang. Saking gedenya angin ya. Tapi secara logika kalau angin normal nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena walaupun ada jendela kebuka, tapi nggak sedahsyat itu anginnya. Enggak. Sampai itu dahsyat banget angin. Pas saya nengok ke atas, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di situ ada. Ada apa itu Pak Bang Edi? Kayak bentuk orang, cuman ada sayapnya, kayak kelelawar. Tapi orang ya? Orang. Tinggi gede. Wujudnya mah orang, cuman bedanya dia kayak sayap kelelawar, terus mukanya seperti apa? Mukanya hitam lah. Hitam. Kalau dibilang ini mah hitam ya. Taringnya segini. Gede ya? Iya. Oke. Larilah kita berdua. Oh, yang lihat berdua ya? Berdua. Bukan Bang Edi doang? Bukan. Nah, semenjak itu saya nggak pernah ke atas lagi tuh, digantiin sama teman. Nah, semenjak kejadian itu ada hal yang ini lagi. Sempat saya di lantai bawah pun sama, dengar ada suara seperti suara perempuan nangis. Pernah saya cleaning di bawah waktu itu. Itu di PT yang di tempat yang baru ya, yang kedua ya. Ngalamin hal yang itu. Dan posisi kebetulan memang opersifnya kan kadang ada yang lebih, ada yang kurang ya dari satu shift itu pasukannya. Nah, kebetulan saya kembali lagi ke shift 3 waktu itu. Kejadiannya ini. Kembali ke shift 3. Pas posisi shift 3 itu, pas awal masuk mati lampu dari jam 10:30 jam 11 kurang lah gitu. Pas briefing jam 11 kurang seperempat briefing, nggak lama dari situ mati lampu. Itu mati lampu nyampe pagi. Mati lampu nyampe pagi. Di situ saya ngedengar ada suara tangisan cewek. Tangisan apa tuh? Cewek apa? Cewek. Tangisan cewek. Posisinya di? Waktu itu di ruangan operator. Posisi nangis itu. Lagi di ruangan operator sambil mau beres-beres karena disuruh pegang HP karena harus ada senter lampu ya. Nah, waktu itu karena
pas malam di situ senternya kurang, cuman ada 2. Nah itu bener-bener jelas banget itu waktu itu saya, operator, sama temen waktu itu ngedenger itu jelas banget. Dikirain kita itu yang shift 2 yang ketinggalan di situ. Suara apa? Suara yang cewek nangis itu. Oh, kirain operator atau karyawan perempuan Iya. yang ketinggalan atau yang shift 2 gitu. Di situ kan biasa kan ngelipetin sak. Kayak kantong sak gitu. Kan ada ruangannya di dalam ruang tempat produksinya itu kan. Kirain kita dia ketinggalan di situ karena belum keluar. Pas lagi kita briefing mati lampu tuh, kirain kita dia belum keluar. Itu kita nyariin di situ sama operator. Yang gelap-gelapan gitu kita cariin si suara itu. Itu pakai senter minim juga. Masuklah ke ruangan saksi itu. Tapi nggak ada. Nggak ada wujud. Tapi Ada. suara mah ada tadinya. Dicariin hilang atau sampai merinding. Oh ya. Sama serem. Ya kalau saya ngalamin ya serem lah. Orang gelap gitu kan. Posisi di situ cari nih, nggak ada. Tapi yang nangis kenceng banget ini. Itu yang ngedenger berapa orang ya? Ada 4-an. Buset, berarti nyata itu ya? Nyata. Itu 4-an. Kita telusuri lah, masuk ke ruangan produksinya. Nggak ada juga kita center. Satu center 2 orang. Oh, yang nyariin. Kita cariin nggak ada juga. Kita dengerin gini kan, jelas. Wah, di ruang sebelah nih, di ruang mesin. Larilah pada ke situ. Dengar benar di situ di ruang mesin, tapi nggak ada wujud di situ. 4 orang itu lihat, dengar. Nyariin nyampe di situ muter-muter nggak ada. Dan pas nyampe ketiga kali kita muter nyariin, entah itu cuman saya doang yang ngelihat atau temen yang lain juga ada yang ngelihat. Itu sosok cewek nangis di bawah mesin di situ. Itu kan ada lubang ya, di bawahnya tuh mesin. Posisi cewek itu nangis gimana posisinya? Posisinya gini. Dia di atasnya, ini lubang. Pakaiannya gimana? Pakaian si cewek itu? Putih kesini. Biasa si Miskun itu. Iya. Tapi itu rambut nggak ini. Nggak Biasa rapi kayak manusia gimana? Oh, rambut bondol biasa gitu. Halus rambutnya. Oh, nggak jigrig. Nggak kayak Kunti gitu. Nggak. Oke. Dan tampilannya pun biasa. Nggak kayak ngegambarkan itu Miskun. Kayak orang aja ya. Tapi posisinya kayak tadi. Yang ngelihat kurang lebih berapa orang? Entah saya doang apa temen juga ada yang lain. Soalnya pas saya ngelihat situ, temen yang lain pun pada diem. Di posisi itu ya? Nah saya ngeberaniin diri. Teh, ngapain di sini? Nangis di sini, kenapa? Ada apa? Apa ada ada yang ketinggalan apa gimana? Tetesip berapa emang? Nah. Berani banget Bang Edi nanya gitu. Apa belum nyadar kalau itu sebenarnya bukan orang gitu loh? Ya kirain kita kan gini, Bang, di situ kirain kita karyawan yang kerja. Jadi bukan pikiran kita horor gitu. Bukan, nggak ada pikiran ke situ. Pokoknya nanya we gitu. Ya, nanya ya situ. Pantesan ente berani. Nah pas nanya diam aja kan. Pas nanya ketiga kali di situ, bilang gini, ini rumah saya di sini. Saya nggak ikhlas dipakai seperti ini. Larilah pada tunggang langgang semua 4 orang itu. Rumahnya di mesin. Rupanya 4-4-nya pun sama ngeliat. Mungkin itu yang pada jaim aja pada dia. Pada jaim karena apa? Mungkin yang 3 orang ini memang karyawan lama. Mungkin udah tahu tahu di situ kan. Namanya saya baru. Karyawan baru ya. Di situ.
Lari, termasuk Bang Edi lari? Iya, Oh, kirain kagak. lari lah, pada lari di situ. Pas ketemu ini apa? Foreman kita lah di situ. Kenapa kalian pada lari? Anu, yang begituan aja kalian penakut. Di Hmm, mana? kata Foreman. Iya, itu di situ nggak ada tuh. Mungkin dia juga sebenarnya mah takut, dia juga. Cuman alasan aja dia. Ajaim kali ya. Iya. Atasan. Oke. Dari situ. Terus apa? Setelah kejadian itu lama nggak ada lagi dan sempat kejadian Yang sangat menyedihkan gitu ya, karena dia bilang menyedihkan, emang menyedihkan. ya nggak apa-apa lo nangis aja, soalnya kan saya juga Ini ngerasain lah kayak gimana ya? Apa? rasa orang ini masih Rasa ada, orang ini, dua orang ini ada di sini. perasaan Bang Edi ya. Kalau diceritain ya, Rasa orang ini ada di sini. karena mendalam banget kan kisahnya. Iya, karena memang teman dekat, apalagi waktu itu satu shift bareng. Kejadian di shift 3 itu waktu itu memang jam 3 pagi itu apa? Harus stop mesin karena bahan produksi ada yang ada yang habis. Dari situ kita cleaning, bersih-bersih di situ. Kejadiannya itu dari ruang produksi, ruang mesin satu, ruang mesin satunya lagi bersebelahan dengan ruang mixing. Dekat tempat mixing, dekat tangki-tangki di situ. Kejadian itu pagi sekitar 5:30. Oh, pagi. Oke, berarti 5:30. habis shift 3 mau pulang ya? Ya, waktu itu saya lagi bersih-bersih dalam, ngeberesin di situlah yang belum diberesin, ngitungin apa yang harus saya hitung di situ. Saya ngedenger teriak. Wah, ngedenger teriakan di situ. Dipikir saya tuh di atas. Karena kan ruangan produksi itu kedap udara. Itu kalau ngomong kayak gimana pun nggak kedengeran. Nggak bakal kedengeran. Saya ngedenger teriakan itu karena pas posisi saya pas mau keluar. Pas mau keluar, saya ngedengar teriakan itu. Saya larilah di situ. Ngedengar itu, nyampe ngedobrak pintu ruang produksi itu. Karena pas di situ saya ngedengar langsung pas saya keluar dari situ. Soalnya saya pasti di dalam, di ruangan sak waktu itu. Keluarlah dari situ, saya lari karena terus minta tolong. Oh, teriaknya kenceng. Itu satu orang pun gak ada yang dengar. Segitu waktu itu saya lihat di ruang QC itu, QC banyak di situ. Nggak jauh dari lokasi kejadian. Lumayan lah. Oh, lumayan. Tapi nggak denger ya? Nggak dengar. Ente yang denger? Teriakan minta tolong? Iya, minta tolong. Lari saya. Pas saya ngelihat, ada apa? Ya. Bang, si Anu kenapa? Saya ngebuka tirai ya di situ kan. Ada tirai kan di situ. Si Anu, Bang. Si Anu. Kenapa? Saya pas ngeliat, innalillahi. Ini kenapa? Hantem ini, Bang. Blower. Lari saya nyari foreman. Awal saya lari itu menggedor dulu ruangan QC. Saya teriak, temen lu kecelakaan. Diketawain lah saya. Sampai saya marah. Lu pada nggak percaya, lihat sono. Pada lari lah semua yang dari QC itu, ada sekitar 6 orang di situ. Lari saya nyariin korbannya. Ketemu. Bos, si Anu. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutin orangnya. Si Anu ketiban blower.
Astagfirullahaladzim, lari lah. Ada teman buka seragam, nginin darah dia, biar apa darahnya nggak ngalir terus. Itu posisi si anunya itu eh, seperti apa? Tengkurap, Hmm. awal tengkurap rendam air di sini. Jadi ini tuh udah basah ke sini, campur darah udah sama Sama airnya air. itulah. Saya balikan lah. Oh, ente yang terjun. Iya. Nah pas saya ngebalikin badan dia, pinggirin di situ supaya nggak pengap dia karena air. Saya geserkan lah di situ. Lari, nyari bantuan, langsung ditangani sama teman-teman semua di situ. Tapi naas, beliau nggak ada umur Benar. dan di sini belah. Itu ketimpa blower waktu itu. Itu teman dekat bang, teman dekat. Itu kejadian 2000